Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kisah ini dengan bersama-sama mengucapkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seseorang yang dianggap gila, namun justru doanya lebih cepat sampai ke langit? Atau tentang seorang perokok tua di sudut warung kopi, yang ucapannya terdengar ngawur, namun entah bagaimana selalu menjadi kenyataan? Apakah benar ada manusia yang begitu dekat dengan Allah, meski hidupnya jauh dari kesan alim? Dan mengapa seseorang seperti itu justru bisa mengubah nasib sebuah kampung? Kisah ini bukan hanya cerita. Ini adalah peristiwa nyata yang tercatat dalam ingatan banyak orang di sebuah desa kecil yang tenang, namun menyimpan keajaiban dalam diam. Dengarkan baik-baik, karena bisa jadi, seseorang seperti Lekman juga pernah hadir di dekatmu, tapi kau mengabaikannya. Pagi itu, udara di desa Gondangrejo terasa seperti biasanya. Dingin, bersih, dan diwarnai suara ayam yang berkokok bersahut-sahutan. Di pojok sebuah warung kopi reot, duduk seorang lelaki tua dengan rambut awut-awutan, memakai sarung kumal dan jaket bola zaman dulu. Tangannya gemetar kecil saat menyalakan rokok kretek dengan korek kayu tua yang bunyinya khas, cetrek. Itulah Lekman. Sosok yang sulit ditebak apakah sedang waras atau tidak. Setiap pagi, ia duduk di kursi bambu yang sudah miring sebelah, menghadap ke jalan kampung yang jarang dilalui orang. Mulutnya sesekali tersenyum sendiri, kadang tertawa, kadang marah-marah pada batu, kadang berbicara kepada asap rokoknya. Jangan buru-buru naik ke langit. Tunggu angin timur, katanya lirih, kepada sebatang asap yang meliuk pelan. Warga kampung mengenal Lekman sejak dulu. Ia bukan pendatang. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, ia menjadi bahan bisik-bisik. Banyak yang menyebutnya gila. Namun tak sedikit yang mulai curiga bahwa Lekman bukan orang sembarangan. Ada satu hal yang membuat semua orang tak bisa menertawakannya sepenuhnya. Setiap ucapan Lekman, seaneh apapun, hampir selalu terjadi. Pernah suatu sore, ia berkata kepada seekor kucing, "Jangan tidur di sana. Malam ini angin barat bawa kabar buruk." Dan malam itu, genteng rumah tempat kucing itu biasa tidur, ambruk disambar angin besar. Kucing itu selamat, gentengnya tidak. Tapi warga tidak bisa membuktikan apapun. Lekman tak pernah bicara kepada manusia secara langsung. Ia lebih suka bicara dengan asap, dengan batu, dengan hembusan angin, atau dengan selembar daun kering. Namun, semuanya berubah pada musim kemarau panjang tahun itu. Desa Gondangrejo mengalami kemarau yang tak wajar. Lebih dari 3 bulan tidak turun hujan. Daun-daun menjadi pucat. Tanaman di ladang mati satu persatu. Bahkan air sumur mulai mengering. Warga panik. Mereka mengadakan doa bersama, istighosah, bahkan mendatangkan orang pintar dari kota. Namun, air tetap tidak muncul. Di tengah kepanikan itu, Lekman masih seperti biasa. Duduk di warung, menyedot rokok, berbicara kepada langit. Suatu pagi, ia tiba-tiba berdiri di tengah jalan kampung sambil menggenggam rokok yang baru menyala. Matanya tajam. Suaranya berat namun tenang. Sumur kalian bukan yang kering, tapi hati kalian. Warga hanya saling pandang. Beberapa tersenyum sinis. Beberapa tertawa kecil. Tapi malam itu, hujan turun. Deras. Tanpa angin. Tanpa petir. Air meluap dari sumur hingga ember-ember kecil terisi penuh hanya dari tetes atap. Besoknya, banyak yang diam-diam menatap Lekman lebih lama dari biasanya.
Lekman bukan orang yang suka menjelaskan apapun. Tapi setelah kejadian itu, ada saja yang mulai mendekat padanya. Beberapa anak kecil duduk di dekatnya, sekadar mendengar celotehannya. Bahkan Pak RT, yang biasanya tak suka orang-orang tak beres, mulai menyapanya setiap pagi. Namun di balik ketenangan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Ayam-ayam di kampung mulai hilang satu persatu. Semula hanya 1-2. Tapi dalam seminggu, lebih dari 10 ekor ayam raib. Tanpa jejak, tanpa darah, tanpa suara. Warga mulai resah. Mereka mulai saling menuduh. Tetangga mulai mencurigai tetangga lainnya. Kata-kata kasar mulai terdengar saat malam di pos ronda. Bahkan ada yang berkata ingin melapor ke polisi. Di tengah semua kegaduhan itu, Lekman duduk di warung, menggulung tembakau, menyalakan rokok, lalu berkata, pelan namun tajam, "Kalau rokok ini patah di tengah, malingnya bukan manusia." Dan rokok itu benar-benar patah di tengah, meski tidak disentuh. Sore itu, mendung menggantung rendah, tapi tak ada hujan. Hanya angin malas yang menyisir pucuk bambu di tepi kampung. Suasana tegang menyelimuti warga Gondang Rejo. Ayam-ayam terus hilang. Tiap pagi ada suara teriakan, "Ayamku hilang lagi." Dan setiap malam ada bisik-bisik di sudut pos ronda yang tak lagi sekadar obrolan siskamling, melainkan persekongkolan tuduh-menuduh. Satu keluarga nyaris ribut hanya karena tetangganya punya ayam lebih banyak dari minggu lalu. Lainnya mulai menyimpan ayam dalam kamar. Kampung yang biasanya tenang kini terasa sesak oleh prasangka. Di tengah situasi ini, Lekman duduk di kursi bambunya. Rokok di tangan, seperti biasa. Matanya menatap satu titik jauh di atas kabel listrik yang melintang di langit. Kalau rokok ini patah di tengah, malingnya bukan manusia. Ucapan itu tidak banyak disambut. Hanya 2 anak kecil yang mendengarnya, sambil memainkan kerikil. Tapi tak sampai 5 menit kemudian, rokok yang sedang menyala itu patah. Tidak karena angin, tidak karena disentuh. Patah sendiri. Asapnya masih mengepul dari ujung yang tinggal setengah. Anak-anak yang melihatnya langsung lari dan berteriak, "Pak RT, rokoknya Lekman patah sendiri." Pak RT datang dengan heran, diikuti beberapa warga. Lekman hanya menunjuk ke arah belakang masjid. Kalau malam, dengarkan suara ranting patah. Tapi jangan bawa senter. Musang tidak suka cahaya, tapi takut suara ketawa. Semua kebingungan. Apa maksudnya? Musang? Ketawa? Malam harinya, sekelompok warga memutuskan berjaga di dekat masjid. Mereka tidak membawa senter, hanya duduk diam dengan kuping waspada. Dan benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara kecil, seperti ranting diinjak. Lalu, seekor musang besar keluar dari balik tumpukan kayu tua. Mulutnya masih belepotan bulu ayam. Warga menangkapnya dengan jaring. Besoknya, suasana kampung jadi lain. Bukan hanya karena pencurian ayam berhenti, tapi karena warga mulai percaya. Lekman tahu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Hari-hari berikutnya, warung kopi jadi lebih ramai. Bukan karena kopi Mbah Sarmi makin enak, tapi karena orang-orang ingin melihat apa yang akan dikatakan Lekman hari itu. Kadang dia diam saja, hanya merokok dan memejamkan mata. Kadang berkata hal-hal aneh. Kalau angin barat datang 3 kali berturut-turut, akan ada tamu dari kota yang bawa niat setengah. Atau, jangan parkir sepeda motor di dekat pohon ketapang. Burung di sana suka mengutuk lewat kotorannya. Ucapan-ucapannya terdengar seperti lelucon. Tapi entah bagaimana, semuanya terbukti.
Dan pada suatu pagi, ramalan Lekman yang paling menggemparkan keluar dari mulutnya yang masih menggigit rokok basah. Besok akan datang orang yang pakai kamera, bukan mau jualan, tapi ingin jadi nabi. Warga tidak terlalu memperhatikan. Sampai akhirnya, hari berikutnya, sebuah mobil mewah berwarna hitam menggelinding masuk ke desa. Dari dalamnya keluar seorang pria muda, memakai gamis putih bersih, peci mahal, dan kamera besar yang dipegang asistennya. Namanya Mas Yudi, influencer spiritual dari Jakarta. Sudah biasa viral karena ceramahnya yang dikemas dengan gaya modern. Biasa naik ke trending karena gaya khasnya menyembuhkan orang sambil live streaming. Tujuannya ke Gondang Rejo hanya satu, mencari sosok yang sedang ramai dibicarakan. Lekman. Ia mendekat dengan senyum penuh percaya diri. Banyak warga mengerubungi. Mas Yudi langsung menyapa Lekman yang duduk santai sambil menghadap sawah. Assalamualaikum, Pak Lekman. Saya datang untuk berbagi pencerahan. Lekman hanya mengangguk pelan. Tidak menjawab. Matanya tidak melihat ke Mas Yudi, tapi ke rokoknya yang sebentar lagi habis. Mas Yudi mulai berbicara kepada kamera. Live streaming. Ribuan penonton menyaksikan. Ia berkata bahwa akan mengobati Lekman dari gangguan mental spiritual. Dengan lembut, ia menepuk bahu Lekman. Pak, saya paham. Bapak merasa dekat dengan alam. Tapi kita harus kembalikan semua ke jalan yang benar. Lekman masih diam. Lalu ia mengambil rokok baru, menyalakan dengan korek kayu yang sama, menghisapnya pelan, lalu berkata sambil menatap lurus ke kamera. Kamu pakai mic buat bicara sama Allah. Aku cukup pakai rokok. Biar Allah lihat aku dari atas. Seketika, hening. Bahkan Mas Yudi terdiam. Komentator live streaming langsung banjir. Komentar bermunculan. Wah, ini bukan orang biasa. Luar biasa jawabannya. Asapnya nyampe duluan ke langit sebelum mic-nya. Mas Yudi buru-buru menutup live. Wajahnya tersenyum kaku. Lalu pamit dengan alasan ada panggilan mendadak. Mobil hitamnya keluar dari kampung tanpa banyak bicara. Besoknya, video itu viral. Tapi bukan karena Mas Yudi, melainkan karena cuplikan perkataan Lekman. Diedit oleh anak muda kampung, lalu diberi judul, Wali Asap dari Gondang Rejo. Namun, di balik semua kehebohan itu, Lekman tetap seperti biasa. Tidak berubah. Masih ke warung, masih duduk, masih merokok, masih tertawa sendiri, kadang ngobrol dengan batu, kadang berkata kepada daun gugur, kamu pun tahu caranya pasrah, kenapa manusia tidak? Warga makin kagum, tapi tidak satu pun yang berani mengangkatnya jadi tokoh, karena Lekman tidak bisa dikendalikan, tidak bisa diajak rapat. Tidak bisa diatur, dan justru karena itulah, ia menjadi cahaya yang paling terang. Bukan karena disorot, tapi karena ia menyala sendiri. Dari dalam, dari asap, dari diam. Namun, pertanda terakhir segera datang. Satu pagi, Lekman tidak terlihat. Pagi itu, warung kopi milik Mbah Sarmi terasa sepi meski matahari sudah tinggi. Meja-meja kayu kosong. Bangku plastik belum ditarik dari tumpukan. Padahal biasanya, pukul 6 pagi, suara adukan kopi dan ketukan sendok sudah bersaing dengan suara berita dari radio tua. Tapi hari ini ada yang hilang. Lekman tidak duduk di kursi bambu seperti biasa. Tidak ada rokok menyala di ujung jari. Tidak ada gumaman aneh. Tidak ada suara tertawa kecil saat melihat ayam menyeberang jalan. Warung kopi pagi itu seperti kehilangan pusat gravitasinya.
Mbah Sarmi merasa gelisah. Tangannya yang biasanya cekatan menuang kopi, kini kaku. Ia melihat kursi bambu itu beberapa kali, seolah berharap Lekman muncul dari balik pintu, dari tikungan jalan, dari mana saja. Tapi tak ada. Waktu terus berjalan. Matahari naik. Warung makin ramai. Tapi semua hanya bicara tentang satu hal. Pak RT, Lekman kemana? Gak kelihatan sejak subuh. Jangan-jangan ke sawah. Sawah udah dicek. Gak ada. Kemarin dia bilang apa ya? Tentang angin dari arah gunung. Pak RT yang biasanya tegas, hari itu justru ikut diam. Wajahnya suram. Ia berdiri memandang kursi bambu Lekman dengan sorot mata kosong. Pencarian dimulai. Warga berpencar. Ada yang ke hutan kecil di pinggir desa. Ada yang ke ladang. Bahkan beberapa anak muda menyisir tepi sungai. Karena Lekman kadang terlihat duduk di sana menjelang maghrib. Namun hingga sore, tidak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya, seorang bocah laki-laki, sekitar usia 7 tahun, berlari dari arah sungai dengan napas tersengal. Ada rokok menyala. Pak, di dekat batu besar. Gak ada orangnya. Cuma rokok, sama kertas. Warga berlari menyusul. Dan benar, di antara akar pohon tua, di pinggir aliran sungai yang tenang, ada satu batang rokok kretek, masih mengepulkan asap tipis. Diletakkan hati-hati di atas batu datar, seolah baru ditinggal sebentar. Di sampingnya, selembar kertas lusuh terlipat dua. Pak RT mengambilnya pelan, membukanya dengan tangan gemetar. Tulisannya hanya satu kalimat. Tulisan tangan goyah, dengan tinta pudar. Kalau aku pergi, jangan cari aku di tanah. Cari aku di napas kalian yang bingung. Warga terdiam. Angin sepoi meniup ujung kertas. Tak ada suara. Bahkan burung pun seperti enggan berkicau. Beberapa orang menunduk. Beberapa menatap langit. Tapi semuanya sadar. Lekman sudah tidak ada. Hari-hari setelah itu, Gondang Rejo berubah. Tapi bukan menjadi sunyi atau sedih. Justru menjadi tenang. Dengan cara yang aneh, orang-orang mulai berbicara dengan lembut. Tidak lagi saling curiga. Tidak lagi saling mendahului. Di warung kopi, setiap pagi, warga tetap datang. Tapi bukan untuk bergosip. Mereka duduk di bangku Lekman satu persatu. Menyalakan rokok. Diam. Lalu pulang. Seorang anak kecil, cucu dari Pak Karto, bertanya pada neneknya saat melihat ini. Nek, kenapa orang-orang duduk sendiri sambil ngerokok di situ? Sang nenek menjawab, tanpa menatap wajah cucunya. Karena mereka sedang bertanya, dan berharap dijawab lewat asap. Dan anehnya, kadang memang begitu. Orang yang datang dengan hati penuh beban, setelah duduk dan merokok di kursi bambu itu, pulang dengan raut wajah ringan. Seperti sudah diberi jawaban, meski tak terdengar apa-apa. Malam-malam tertentu, warga mengaku mendengar suara tawa kecil dari arah sungai. Atau bunyi korek kayu yang menyala sekali, lalu hilang. Tapi tidak ada yang takut. Karena mereka tahu, itu bukan hantu. Itu hanya Lekman, yang mungkin sedang duduk, entah di mana, menghadap langit, sambil mengisap rokoknya pelan. Dan warung kopi Mbah Sarmi tetap buka. Tapi kini di dinding warung, tergantung sebuah papan kecil dari kayu jati, bertuliskan kaligrafi sederhana dengan arang gosong. Asap tak pernah bohong. Ia hanya terlalu jujur untuk bisa ditangkap. Setiap yang datang, membaca kalimat itu dalam diam. Karena mereka tahu, Lekman mungkin sudah tiada, tapi pesannya masih terus menari di udara.
Malam ke-40 sejak hilangnya Lekman, langit desa Gondang Rejo tampak tak biasa. Tak ada bulan, tak ada bintang, hanya gelap, seperti langit ditutupi kain hitam basah. Angin tak bergerak, seperti sedang menahan napas. Pak RT duduk di beranda rumah. Matanya tidak terpejam meski malam makin dalam. Di tangannya ada secari kertas, salinan dari tulisan terakhir Lekman yang ditemukannya di pinggir sungai. Kalimat itu terus terngiang, membelit kepalanya tiap kali mencoba tidur. Kalau aku pergi, jangan cari aku di tanah. Cari aku di napas kalian yang bingung. Lalu, saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Pelan, tapi mantap. Seperti tidak tergesa tapi juga tidak santai. Pak RT membuka pintu dengan dada berdebar. Di luar, berdiri seseorang. Tua, berjubah hitam. Wajahnya tidak asing, tapi juga tidak dikenal. Pria itu membawa tongkat kayu dan sebuah tas selempang tua dari kulit kambing. Tanpa basa-basi, pria itu berkata, "Aku datang untuk menjelaskan siapa yang kalian kira gila." Pak RT tertegun. "Apa maksudnya, Pak?" Pria itu tidak menjawab langsung. Ia berjalan melewati halaman, menuju warung kopi yang sudah tutup. Ia duduk di kursi bambu Lekman, mengelus sandarannya dengan lembut, lalu menyalakan rokok. "Namaku Sanari. Aku bukan dari sini. Tapi aku pernah belajar bersama Lekman, waktu dia masih dipanggil Sodik." Pak RT tersentak. Ini pertama kalinya ia mendengar nama asli Lekman disebut. Sanari menatap ke arah sawah, lalu mulai bercerita. Dia bukan orang biasa, bukan pula nabi, tapi dia pernah diberi pilihan, menjadi orang bijak yang dipuja, atau menjadi orang aneh yang didengar Allah. Dia pilih yang kedua. Sanari mengisap rokoknya dalam-dalam. "Dulu, kami sama-sama belajar di sebuah padepokan di lereng Lau. Ada satu malam kami bertiga, aku, dia, dan satu lagi, almarhum Ki Waryo, diminta guru kami untuk duduk semalam suntuk tanpa bicara, tanpa makan, hanya dengan sebatang rokok." Pak RT mendengarkan tanpa menyela. Angin mulai berhembus lembut. Itu bukan ujian biasa, karena setiap kepulan asap itu jadi cermin diri. Siapa yang pikirannya kotor, asapnya akan berubah warna dan menggumpal di depan wajah. Tapi Lekman, asapnya malah membentuk huruf-huruf. Huruf Arab. Sanari tersenyum kecil, matanya sedikit berair. Dan sejak malam itu, dia tidak pernah sama. Dia lebih suka bicara dengan ayam daripada manusia. Lebih senang menasihati batu daripada pejabat. Pak RT menarik napas panjang. Lalu kenapa dia ke sini? Kenapa memilih Gondang Rejo? Sanari menjawab tanpa menatap. Karena di sini ada yang perlu dijaga. Tapi bukan tanah, bukan warung, bukan sawah. Melainkan keseimbangan antara diam dan gaduh. Di kota, semua orang bicara. Di sini, dia ingin mengajarkan makna diam yang paling keras. Pagi mulai menyingsing. Warna jingga mulai mengusir malam dari cakrawala. Sanari berdiri, mengibaskan abu rokok dari bajunya. Sekarang tugasku selesai. Tapi akan ada yang datang lagi. Mungkin tidak seperti dia, tapi membawa ruh yang sama. Pak RT mencoba menahan Sanari. "Tunggu, apa kau tahu kemana dia pergi?" Sanari menatap Pak RT, lalu menunjuk ke dada kirinya sendiri. Ke tempat yang hanya bisa didengar, jika kau benar-benar sunyi. Lalu Sanari berjalan menjauh. Langkahnya pelan, tapi tak ada satupun jejak di tanah yang basah embun. Hari itu,
Kabar kehadiran tamu misterius menyebar cepat. Tapi tak ada yang melihat Sanari keluar dari desa. Tak ada warga yang melihat bayangannya. Hanya Pak RT yang tahu, dan ia memilih untuk tidak banyak bicara. Sejak hari itu pula, orang-orang mulai berubah. Mereka tidak lagi menunggu Lekman kembali. Mereka mulai menyalakan rokok dengan khusyuk. Bukan karena kecanduan, tapi karena mereka percaya setiap kepulan asap adalah doa dalam bentuk paling jujur. Dan dalam kejujuran itu, kadang Allah menjawab. Namun cerita belum selesai. Karena satu malam, beberapa bulan kemudian, seorang pemuda datang dari luar kota. Rambut gondrong, jaket kulit, kamera tergantung di lehernya. Ia berhenti di warung Mbah Sarmi, memesan kopi, dan duduk di kursi bambu yang selama ini dijaga sunyi. Saat ditanya, siapa namanya, dia tersenyum dan menjawab, "Aku nggak penting. Aku cuma mau rekam asap." Lalu ia mengeluarkan rokok, menyalakan, dan merekam. Di layar kameranya, terlihat asap membentuk garis, melengkung, dan kemudian membentuk satu kata samar. Ada. Dan sejak itu, makin banyak orang datang. Bukan untuk cari Lekman, tapi untuk mendengar kembali, lewat asap, suara yang sudah lama hilang dari dunia. Suara keheningan. Suara kepastian. Suara dari napas yang bingung, yang akhirnya menemukan arah. Waktu berlalu. Tahun berganti. Generasi baru tumbuh di Gondang Rejo. Tapi kisah tentang Lekman tetap hidup. Ia telah menjadi semacam legenda. Bukan dalam bentuk patung atau lukisan, tapi lewat cerita, bisikan, dan kepulan asap yang selalu hadir di tempat yang sama. Kursi bambu tua itu masih ada, meski sudah mulai lapuk dimakan usia. Tidak diganti, tidak diperbaiki, karena semua warga tahu, kursi itu bukan sekadar tempat duduk. Ia adalah penanda kehadiran yang tidak terlihat, penunggu sunyi yang memberi makna pada diam. Mbah Sarmi pun sudah tiada. Warungnya kini dijaga oleh cucunya, Sari. Seorang perempuan muda, pendiam, dan selalu menyuguhkan kopi tanpa bertanya. Karena seperti Lekman pernah bilang dulu, orang yang tahu kenapa dia datang, tidak perlu ditanya mau pesan apa. Suatu malam, di antara rintik hujan tipis, seorang laki-laki tua datang ke warung. Jubahnya abu-abu, kumisnya lebat, dan tangannya membawa payung rotan. Ia duduk diam, tidak pesan kopi, tidak minta rokok. Sari memperhatikannya dari balik dapur. Ada yang aneh. Laki-laki itu hanya menatap kursi bambu itu lama, seolah melihat seseorang duduk di sana. Lalu, ia mengangguk, dan berbisik lirih. "Aku juga sudah tua, Le, tapi warisanmu masih dijaga." Sari tak paham maksudnya, tapi saat ia hendak bertanya, laki-laki itu sudah pergi, tanpa jejak. Hanya tersisa abu rokok basah di lantai. Gondang Rejo kini dikenal sebagai desa yang aneh tapi damai. Banyak pendatang datang hanya untuk mencari napasnya sendiri, begitu kata mereka. Ada yang datang karena putus asa, ada yang datang karena penasaran, ada pula yang hanya ingin tahu rasanya mendengar keheningan yang pernah didengarkan oleh orang gila yang ternyata wali. Satu hal yang tak pernah berubah, rokok selalu menyala di pagi hari, di kursi bambu yang sama. Kadang, tidak ada siapapun di sana, tapi warga tidak mematikannya. Mereka tahu, kadang Lekman datang, bukan dalam bentuk tubuh, tapi dalam sebaris kalimat dalam hati, yang muncul tiba-tiba saat kita sedang duduk sendiri. Kalimat yang menampar dengan lembut. Kalimat yang membuat kita ingin menangis tanpa tahu kenapa. Kalimat yang hanya bisa didengar jika kita cukup bingung dan cukup hening.
Dan entah kenapa, setiap kali malam Jumat Kliwon datang, ada satu peristiwa aneh yang selalu terjadi. Seekor ayam jantan tiba-tiba muncul dari arah pemakaman tua, berjalan lurus ke warung kopi, berdiri di bawah kursi bambu, lalu berkokok 1 kali. Setelah itu, ia pergi sendiri, menghilang ke balik semak. Warga menyebut ayam itu sebagai penjaga isyarat. Tak ada yang tahu dari mana datangnya, tapi ia selalu muncul tepat waktu, tanpa suara lain menyertainya. Dan saat ayam itu berkokok, semua warga tahu, malam ini, Lekman sedang bicara. Suatu hari, seorang anak kecil berusia 6 tahun datang ke warung. Sendiri, duduk diam di kursi bambu. Tak ada yang menyuruh. Ia menyalakan rokok, entah milik siapa, lalu menatap langit. Anak itu tidak batuk, tidak kepanasan. Hanya menghembuskan asap sekali, 2 kali, lalu berkata pelan. Bapak bilang, rokok ini bukan buat mabuk, tapi buat nginget napas. Sari mendekat pelan. Siapa bapakmu? Anak itu menatapnya, lalu menjawab. Aku belum pernah ketemu, tapi ibu bilang, dulu dia suka duduk di sini. Di dinding warung, tepat di atas papan kaligrafi tua, kini digantung foto lama. Buram, hitam putih. Seorang lelaki kurus, rambut gondrong, duduk menyender ke pohon sambil memegang rokok, dengan senyum aneh, antara mengejek dan memahami dunia. Itu satu-satunya foto Lekman yang ditemukan. Tidak dicetak, tapi muncul sendiri di kamera seorang pengunjung yang mengaku mengambil gambar kursi kosong. Ketika fotonya dicuci, muncul sosok itu. Tanpa suara, tanpa peringatan. Hingga kini, kisah Lekman tetap hidup. Tidak di buku sejarah, tidak di museum, tapi di tiap orang yang pernah kehilangan arah, lalu menemukan kembali dirinya sendiri lewat seteguk kopi, sebatang rokok, dan satu kepulan napas yang akhirnya terasa jujur. Karena seperti kata Lekman, yang dulu dianggap jadzab dan sinting, yang kau cari di dunia ini bukan jawaban, tapi kesadaran, bahwa bertanya pun adalah bagian dari jalan pulang. Dan siapa tahu, saat kau sendirian, duduk diam, merokok dalam gelap, kau akan mendengar tawa kecil di dekat telingamu. Itu bukan hantu. Itu Lekman. Yang tak pernah pergi. Yang hanya berpindah tempat, ke dalam napasmu yang mulai tenang. Cerita Lekman mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan, terkadang yang kita cari bukanlah jawaban pasti, melainkan kesadaran dan ketenangan hati. Dalam kebingungan dan keheningan, kita bisa menemukan makna hidup yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti kepulan asap rokok Lekman yang menjadi simbol kejujuran dan ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam tiap ujian dan kebingungan, Allah memberikan kekuatan yang sesuai agar kita bisa melewatinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kisah Lekman dapat membuka mata hati kita semua untuk lebih menghargai keheningan, kejujuran, dan makna dari setiap napas yang kita hirup. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika kamu senang dengan ceritanya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami membuat cerita-cerita menarik lainnya. Mari terus bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hidup kita tetap dijaga dalam cahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.